Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket giat apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah, kali ini kita telah memasuki bagian yang ke-86. Semoga kiranya apa yang telah kita sampaikan bermanfaat adanya. Bermanfaat kepada tuan-puan sekalian, dan tentunya lebih utama bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri. Itulah harapan kita dalam kegiatan bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita mencoba mengambil tema bahasan dengan judul merenung keadaan diri atau merenungi keadaan diri. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita mau berpikir secara cermat bahwa sebenarnya kita ini perlu merenungi tentang diri kita. Yang kita tahu sekarang ini kan keadaan kita ya beginilah. Kan begitu. Ya begini, seakan-akan nggak ada hal-hal lain gitu loh. Setelah begini ya begini, begini laku. Sudah beginilah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, maksud kita adalah coba berpikir sedikit, kita melangkah ke arah yang lebih jauh untuk merenungi diri kita ini. Artinya, mari kita renungkan berapa usia kita sekarang. Katakanlah usia kita mencapai 50. Nah, kan sesungguhnya keadaan kita pada saat umur 50 itu kan tidak seperti itu saja. Masih banyak dulu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Misalnya tentang kelahiran kita. Di mana kita lahir, kecil kita di mana, bagaimana keadaan kita waktu itu, bagaimana pula setelah itu peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sampailah pada saat umur 50 tahun itu. Jadi gunanya apa ini, saudara? Supaya kita sadar bahwa kita ini cepat lupa diri. Kadang-kadang kalau nggak ada rasa merenung begitu, ini misal, saudara-saudari, misal ini posisi dia sudah dalam keadaan mapan, tetapi dia tak pernah merenungkan bagaimana dia dulu, sehingga yang tahu dia keadaan yang mapan itu saja, sehingga timbul hal-hal yang terkadang sifatnya lupa diri, atau istilahnya
ketika hari panas, lupa kacang akan kulitnya. Ngomong pun udah meninggilah. Padahal mohon maaf, nggak tahu ya dulu susahnya dia. Misalnya nih Bapak Ibu, itulah maksud kita, gunanya merenung tadi. Ini kadang-kadang heran kita Bapak Ibu. Pikiran dia, keadaan dia yang sudah mapan itu, seperti itulah dulu sejak kala dia. Dari awalnya seperti itu. Padahal banyak sejarah-sejarah. Orang-orang senang, orang sukses. Dengan latar belakang itu pahit. Tapi mereka sebenarnya merenung gitu. Jadi setelah merenung, timbullah keinsapan. Apalagi bagi yang pendek pemikiran, sedikit wawasan, kurang pengalaman di dalam hidup ini. Jadi dia merasa ketika dia berada pada suatu posisi, itulah posisi dia yang sejati dan aslinya. Bukan. Kan kita tahu berapa banyak orang-orang itu bahkan jadi presiden lagi. Masa lalunya penuh dengan segala macam kesusahan misalnya. Jadi jika timbul kesadaran bahwa kita ini orang susah dulunya, tentunya tidak mungkinlah kita begitu pula misalnya sudah sukses langsung merasa sombong, menganggap orang-orang kecil, orang susah, anggap remeh. Jadi menurut kita, menurut hemat kita, ini kurang merenung. Jadi karena itulah, mari kita merenungi diri kita ini. Enggak begini Pak kita, dulu enggak begini. Ini sebagai contoh Pak ya, sebagai contoh. Adalah seorang pejabat misalnya. Jadi sebelum dia jadi pejabat, itu awalnya itu susah benar gitu. Ayahnya atau keluarganya lah, ayah ibunya hidup susah, bersusah payah menyekolahkan dia segala macam. Bahkan semua harta harus diikhlaskan untuk agar dia maju anaknya ini. Jadi majulah anaknya ini. Coba, seandainya anak tersebut tidak merenungi siapa diri dia yang sebenarnya, atau katakanlah tidak merenungi bagaimana dia dulu, kan timbul kesombongannya. Tapi kalau memang dia mampu merenungi itu dan mengartikannya secara positif, tentu akan timbul kerendahan hatinya. Oh iya pula, saya dulu parah, saya dulu susah dan segala macam. Jadi itulah Bapak Ibu, kehidupan ini perlu kita renungkan, yaitu istilahnya merenungi diri kita. Agar tidak timbul kesombongan, tidak timbul istilah tinggi sebenang. Ini kadang-kadang lagi cerita kita Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Karena tidak adanya rasa merenung diri tadi, sehingga orang penjahat Bu, seorang penjahat, awalnya penjahat lah. Jadi karena pendeknya pemikiran tadi, dia nggak jahat lagi nih, katakanlah seperti itu, nggak jahat lagi. Tapi tetap merasa dia orang baik. Nah ini bahayanya. Seakan sama dia kayak orang-orang lain, nggak sadar dia bahwa masa lalu itu hitam, kelam. Nggak sadar dia. Rasanya sama dia ke orang-orang kebanyakan. Nah ini penyakitnya. Jadi kalau orang-orang yang paham,
Ini agak rusak lah kalau begini Pak. Rusak. Jadi intinya merenungkan diri tadi maksud kita agar timbul kesadaran bahwa dulu kita seperti ini. Nah, dengan timbulnya kesadaran tadi, maka enggak kita menjadi orang yang seakan lupa diri. Atau seperti istilah tadi, ketika hari panas, lupa kacang akan kulitnya. Oke lah Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya bincang-bincang Bapak kita ya. Bincang-bincang, marilah merenung kita dalam hidup ini. Renungkan siapa diri kita sebenarnya. Siapa kita dulu. Itu. Nggak mungkin manusia ini begitu lahir sukses terus. Nggak mungkin Pak Bu. Nggak mungkin. Nggak ada itu. Tapi melalui proses demi proses. Nah, jadikanlah proses itu membangkitkan gairah kesadaran kita untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, barangkali cukup demikianlah bahan yang kita sampaikan untuk dapat menjadi perenungan kita bersama dalam meniti kehidupan yang bersifat sementara ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu diri, orang yang pandai merenungi diri, insaf akan keadaan diri, bukan begitu setelah jadi, misalnya begitu setelah sukses lupa diri, sehingga timbullah keangkuhan demi keangkuhan. Banyak Pak Bu, banyak kita lihat seperti ini. Ini mohon maaf lah Bapak Ibu ya. Ada, ini nggak usah kita sebutkan lah. Ada seorang kepala desa. Ini kepala desa ini sebenarnya kawan rapat dulu sama kita, sama saya, rapat betul. Jadi begitu dia jadi kepala desa, Masya Allah, sombongnya bukan tanggung Bapak Ibu, sombong betul. Saya terpikir, oh begini rupanya model manusia. Hati-hatilah, itu contoh kecil ya. Yang kita khawatirkan, kalau terlalu sombong nanti jatuh, dijatuhkan Tuhan. Murka Tuhan itu. Nah, itulah. Barangkali cukup demikianlah. Semoga menjadi pemasukan yang berharga bagi kita semua. Jadi karena seperti yang kita ungkap semalam, sudah mulai sistemnya kita rubah. Biasanya sebelum kita akhiri kan kita sudah baca saja. Tapi kali ini sudah dirubah sistemnya. Biarlah ini bincang-bincang ringan tentang hidup ini hanya bagian-bagian itu saja, kemudian saja kita pisahkan. Barangkali cukup demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.